Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amalia Dewi Savitri ingin memaparkan hasil ujian akhir semester. Langsung saja, dalam video kali ini saya akan membahas pendidikan dan penyadaran tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, kita akan mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Indonesia sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi yang namanya hukum. Poin-poin materi. Yang pertama, konsep negara hukum. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum. Konsep negara hukum. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 itu sudah dijelaskan ya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan yang semata. Keberadaan hukum bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan tanpa ada aturan hukum. Orang pasti bersikap dan berbuat egois, pasti mendahulukan kepentingan pribadi. Nah, apa kalian tahu tentang hukum? Di sini saya punya satu pengertian tentang hukum, yaitu hukum adalah kumpulan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas atau hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Lebih afdolnya lagi, kita itu mengetahui juga nih pengertian hukum dari beberapa pendapat para ahli hukum. Pertama, di sini saya punya pendapat dari Prof. E.M. Myers. Pengertian hukum menurut ahli hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan daripada hukum. Kira-kira kenapa sih hukum itu harus ada dan hukum itu harus ditaati? Nah, di sini tujuannya. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua penjabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur serta adil berdasarkan falsafah Pancasila. Hukum memiliki 3 tujuan, yaitu berikut. 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat segi reguler. 2. Mewujudkan keadilan segi keadilan. 3. Menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia segi memanusiakan manusia. Selanjutnya, jika kalian sudah mengetahui tentang pengertian hukum dan tujuan hukum, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu penggolongan hukum. Jadi di sini saya punya tabel di mana nanti berisi 2, yaitu berdasarkan berikutnya: hukum tertulis, peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan PP. Hukum tidak tertulis, peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan. Berdasarkan wilayah berikutnya, hukum lokal, hukum yang hanya berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya peraturan desa. Hukum nasional, hukum hanya berlaku bagi seluruh wilayah negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum internasional, hukum yang memuat aluran-aluran dalam hubungan antar bangsa. Contohnya Statuta Roma. Dan kemudian macam-macam hukum yang lainnya nih yang harus kalian ketahui. Macam-macam hukum. Hukum perdata, hukum dagang atau perniagaan, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan.
Hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukuman antar orang satu dan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata. A. Mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lainnya. B. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan dari pihak yang merasa dirugikan. C. Korban berlaku sebagai penggugat. D. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Hukum dagang atau perniagaan. Pengertian hukum dagang atau perdagangan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan orang lain ataupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Hukum pidana. Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya. Ciri-ciri hukum perdata. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan negara yang menguasai tata tertib masyarakat Indonesia. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Menggugat adalah penuntut umum atau jaksa. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Pengertian hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban penjabat-penjabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Contohnya, Undang-Undang Pokok Pergawaian, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sumber hukum. Pengertiannya, sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seorang melanggar aturan yang ada tersebut, ia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukumnya. Yang pertama undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensil, yang keempat terikat, yang kelima doktrin. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hukum itu diperlukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib. Ya bisa kalian bayangkan, jika tidak ada peraturan maka setiap orang pasti akan berbuat semaunya. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan menguasakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Unsur perlindungan dan penegakan hukum. Adanya perlindungan dan pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Ada 5. Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, masyarakat. Keempat, sarana atau fasilitas penegak hukum. Yang kelima, kebudayaan. Hukumnya, hukum yang seperti apa sih? Jadi yang saya maksud di sini adalah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Undang-undang harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tempat undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, penegak hukum. Yang dimaksud penegak hukum yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perannya masing-masing yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sendiri ya jadi harus terlibat aktif masyarakatnya. Nah, di sini masyarakat di lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maksudnya kalau keluarga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas penegak hukum. Mencakup tenaga manusia yang mendidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kekurangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang terakhir, kebudayaan.
Kebudayaan hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai berdasarkan hukum yang berlaku, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga itu dihindari. Hal-hal tersebut yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Itu adalah faktor-faktor yang jadi penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Di sini adalah pasal-pasalnya. Yang pertama, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Yang ketiga, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keempat, pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.